Selamat pagi Ibu. Pagi. Terima kasih atas waktunya Ibu sudah bersedia saya wawancara terkait dengan pengambilan keputusan. Nah, Ibu kan sebagai seorang kepala sekolah tentu pasti pernah dihadapkan dengan situasi pengambilan keputusan. Misalnya keputusan itu apakah Ibu ambil berdasarkan dilema etika, dan kan Ibu di satu sisi Ibu merasa keputusan itu benar, tapi di sisi lain Ibu merasa keputusan itu salah, dan keputusan yang berkaitan dengan bujukan moral, Ibu. Nah, ini yang ingin saya tanyakan yang pertama adalah selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral dalam Ibu mengambil suatu keputusan. Ya, di dalam mengambil suatu keputusan seperti misalnya dilema terkait dengan moral, etika, keputusan memang harus kita lakukan demi kepentingan sekolah kita. Sesuai dengan aturan juga kita lakukan, tetapi tidak lepas dari suatu kebijakan. Nah, disinilah kita melihat unsur permasalahan yang akan kita jadikan sebuah keputusan. Ya, kebijakan itu di dalam sebuah keputusan, kebijakan itu selalu disertai, selalu ada. Kita harus melihat pokok permasalahannya dan kita juga aturan tetap jalan. Kemanusiaan kita juga jalan. Nah, lalu gimana caranya? Disinilah kita harus mempelajari terlebih dahulu pokok permasalahannya. Di satu sisi saya siap membantu Anda seperti apa, jalan keluarnya adalah ini. Seperti misalnya Ibu contohkan, dia harus mengajar, berikan ujian kepada anak-anak. Di satu sisi emergensi, anaknya sakit. Nah, anaknya sakit tidak bisa diwakili oleh siapapun, harus orang tua sendiri yang mengantar anaknya ke rumah sakit, mengurus dan lain sebagainya. Mungkin di sini bisa dibijaki pelimpahannya ke dengan guru yang se-MGMP-nya sepadan dengan tugas-tugasnya dia di sekolah. Itu kebijakan, biar semuanya bisa jalan. Kemanusiaannya jalan, tugas di sekolah juga bisa jalan. Nah, seperti itu. Jadi Ibu selama ini mengambil keputusan itu juga melihat kebijakan, pokok permasalahannya, melihat pribadi orangnya, kesehariannya seperti apa. Kita kan tahu sebagai kepala sekolah, oh ini nakal, ini keren ngeliat anaknya, oh ini tulus apa adanya. Disinilah kita bisa memilah dalam memberikan kebijakan-kebijakan untuk mengambil suatu keputusan. Luar biasa sekali, tetap Ibu jalan walaupun kebijakan Ibu ambil itu berdasarkan sisi kemanusiaan juga, ya. Ibu melihatnya dari sana. Ibu selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, dan terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, di sini kita walaupun selaku kepala sekolah memegang suatu keputusan, kita tetap pasti ada koordinasi, saling koordinasi dengan staf yang berwenang, yang kita ajak juga sesuai dengan job permasalahan seperti terkait dengan pengajaran guru yang ada permasalahannya terkait dengan etikanya. Tentu di kurikulum kita sharing dengan perpanjangan tangan kepala sekolah. Ini selalu kita libatkan sehingga carikan solusi baru dijadikan sebuah keputusan. Berarti koordinasi dengan staf sesuai dengan job permasalahannya. Kalau di kesiswaan, Ibu mungkin dengan kesiswaannya lebih dikembangkan lagi dengan para pembina OSIS-nya, sehingga kita menemukan titik yang terbaik untuk kita jalani di sekolah kita sampai menemukan solusi pengambilan keputusan. Nah, Ibu terkait pengambilan keputusan tadi, apakah Ibu punya langkah-langkah atau proses seperti apa yang Ibu biasa lakukan untuk mengambil keputusan? Terkait dengan langkah-langkah itu pasti ada. Kesehariannya kita selaku kepala sekolah itu sudah dapat melihat bagaimana kesehariannya
andai kata kita menangani kasus di bidang guru atau kasus masalah siswa, pasti tahapan-tahapan itu kita lalui dan kita punya catatannya, sehingga nanti dalam catatan itu kita kerjasama koordinasi dengan masing waka sesuai dengan job waka masing-masing, baru terjadi sebuah keputusan. Ya. Berarti selama ini memang ada langkah-langkah yang dijalankan, tahap-tahapnya ada nih, sesuai dengan kembali lagi dengan permasalahan. Ya. Nah, selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Ibu rasa ini benar seperti itu? Ya, kalau kita anggap efektif, kita biasa dengan ya duduk bersama dulu dengan terhadap yang mengalami masalah atau dilema etika itu, pasti kita ada faktor pendekatan. Ya, faktor pendekatan yang kita lakukan, kemudian dengan pendekatan ngobrol sehingga kita tahu duduk permasalahan yang mereka hadapi, bagaimana caranya supaya kegiatan sekolah juga jalan sesuai dengan aturan. Nah, seperti itu yang dilakukan. Luar biasa Ibu, jadi Ibu ajak ngobrol dulu kita bicara dari hati-hati, kemudian dari faktor pendekatan seperti yang Ibu sampaikan tadi. Kemudian Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangannya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, tantangannya itu pasti ada ya. Tantangannya di mana? Pasti adanya terkait dengan kecemburuan bagi yang tidak memahami. Padahal kita selaku kepala sekolah tidak pernah membeda-bedakan. Semua kita ingin rangkul, semua kita sebenarnya ingin rangkul. Yang bagaimana caranya meminimalkan, itu yang Ibu lakukan, meminimalkan terjadinya kecemburuan. Tantangannya pasti ini terjadinya kecemburuan itu. Ya, kadang-kadang yang tidak paham, kadang-kadang yang mengumbar emosinya, pasti dia akan selalu berpikiran negatif gitu loh. Kita tidak lihat, kalau kita mestinya kita sering, saya di dalam raport pun saya sering coba kosongkan diri, kita ngomong apa adanya, melihat apa adanya, kan sering saja seperti itu. Rekan-rekan guru, staf itu kita berintrospeksi sehingga sifat daripada kecemburuan sosial itu bisa kita tanamkan. Orang yang mendapatkan nafkah lebih tentu pekerjaannya lebih. Kalau kita ingin mendapatkan yang lebih, mesti kita loyal, kan itu ya. Umpamanya salah satu yang Ibu hadapi ya, menilai orang terus-terusan. Kadang-kadang ya Ibu biarkan aja dulu. Yang penting saya selaku kepala sekolah sudah memberikan dia kesempatan. Kalau tidak ditumbuhkan dari hati nuraninya, rasa memiliki dan tahu saya berada di ranah sekolah swasta, hidup mati saya dari siswa. Maka dari itulah kami selalu mengajak seluruh stakeholder yang ada di SMK Negeri 5 ini, mari kita bekerja sama untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat, sehingga nanti kita kalau ada murid pasti ada rezeki, kan itu pada intinya ya. Nah, itu yang saja ada. Tapi kita jujur aja, kita tidak bisa bilang 100% bagus, enggak. Pasti ada, di mana-mana pun pasti ada kerikil itu. Bagaimana caranya sekarang merangkul supaya mau bersatu untuk kemajuan sekolah, itu intinya. Ya. Berarti tantangan yang Ibu hadapi selama ini itu berkaitan dengan kecemburuan. Jadi selama ini Ibu misalnya mengambil suatu keputusan, mungkin ada yang merasa tidak dihargai, mungkin karena Ibu dilihat menghargai yang lain, seperti kan memang mungkin sering terjadi. Saya rasa di mana-mana pun seperti itu. Tapi Ibu juga sudah tadi menyatakan bahwa hal ini bisa Ibu atasi dengan merangkul lagi, bekerja sama lagi. Tetap kita ajak, kita tetap Ibu berikan kesempatan. Kalau dia sampai dia menemukan kesadaran diri, itu intinya. Sampai menemukan kesadaran diri. Kalau Ibu keluarin buat pengajian ini surat, mungkin juga tidak mungkin saya seperti itu. Ya, biarkan dia sampai sadar, biarkan dia sampai mengerti, sampai siapa saya, seperti apa pimpinan saya, biar bisa sharing dengan sekolah lain dan sebagainya.
menghadapi tantangan sudah Ibu. Nah sekarang apakah Ibu memiliki tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kalau permasalahan saya tidak pernah menjadwalkan. Kalau kita menemukan masalah, kita langsung gini tangani masalah itu dengan gaya kita sendiri. Gimana sehingga seseorang itu merasa merasa tetap situasinya itu tidak seperti misalnya, aku panggilnya jangan ada apa, supaya tidak ada perasaan seperti itu ya. Umpamanya Ibu dalam melihat guru mengajar, gimana dia mengajar di kelas, kadang-kadang Ibu kurang sampaikan kepada ininya sebelum Ibu memberikan pembinaan secara langsung, Ibu informasikan ke staf Waka, di Waka memberikan pendekatan. Jika sudah ada perubahan sudah cukup, melalui perpanjangan tangan sudah. Jika masalahnya yang sangat prinsip sekali, itu pasti Ibu yang turun secara langsung menyelesaikannya dengan kekeluargaan. Unsur kekeluargaan, kebijakan itu pasti kita tanamkan di sana. Sekarang kesadaran beliaunya aja. Berarti tidak ada jadwal tertentu? Tidak ada jadwal seperti itu. Tadi kan kita berbicara tentang tantangan Ibu. Nah kalau sekarang apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kita banyak sekali dibantu oleh staf, para guru. Orang Ibu itu sukanya sering sharing. Kalau permasalahan itu yang memang tidak bersifat rahasia sekali, Ibu itu sharing demi kebaikan kita bersama-sama menjalankan roda proses pembelajaran di sekolah kita. Baik itu masalah pembelajaran, baik itu masalah nafkah guru, kita selalu saling berkoordinasi, minta masukannya, sesuaikan juga. Kalau masalah nafkah kita sesuaikan dengan situasi sekolah, kondisi sekolah. Nah seperti itu. Kami tidak pernah memonopoli dengan kemauan sendiri, tidak pernah seperti itu. Kita pasti melihat juga dari keuangan manajemen sekolah, kita melihat juga di lapangan seperti itu. Berarti selama ini tentu saja Ibu dibantu dengan staf, Ibu untuk sharing seperti yang Ibu sampaikan tadi. Nah Ibu, tadi beberapa pertanyaan terkait dengan pengambilan keputusan sudah saya tanyakan sama Ibu. Terima kasih banyak dari wawancara ini, banyak hal yang saya dapatkan Ibu. Mungkin suatu saat kalau saya mengambil keputusan bisa menggunakan teknik-teknik yang Ibu tadi sampaikan. Sekali lagi terima kasih Ibu atas waktunya. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya untuk wawancara Ibu. Jadi ini terkait dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak Ibu mewawancarai beberapa kepala sekolah terkait dengan kebijakan dalam pengambilan keputusan seperti itu. Pertanyaan saya yang pertama itu Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral? Begini ya, Ibu, selama ini saya mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral berjalan lebih kondisional. Kadang kasus tersebut juga langsung dapat diidentifikasikan dengan logika, akan tetapi kadang memang tidak baik itu dilema etika maupun rujukan moral membutuhkan pemikiran yang jernih dan bahkan terkadang harus melibatkan orang lain dalam identifikasi. Hal ini disebabkan karena tidak jarang yang namanya kasus datang secara bersama. Berarti Ibu dalam mengambil keputusan itu kondisional, kondisional saja dalam apakah Ibu menggunakan etika moral atau rujukan moral. Selanjutnya Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama pada kasus-kasus di mana ada kedua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai
kebijakan. Baik, kalau di sini ya di Dekan Pembinaan Pasar dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah saya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan, yang saya lakukan adalah meminta pendapat warga sekolah kira-kira mana yang akan diselesaikan terlebih dahulu dan dengan melihat beberapa pertimbangan dari beberapa sisi, dengan melihat juga sudut pandang, rasa peduli dan tidak merugikan orang lain. Berarti Ibu selama ini meminta pendapat dari warga sekolah, pertimbangan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan seperti itu dalam pengambilan keputusan Ibu. Kemudian dalam Ibu mengambil sebuah keputusan, apakah ada langkah-langkah atau prosedur yang Ibu lakukan? Kalau langkah-langkah yang sering kami lakukan di sini yaitu di pembinaan, yaitu berpikir tentang dampak negatifnya dan positifnya, meminta pendapat warga sekolah, membuat kesimpulan akhir dari masalah tersebut, namun tetap berdasarkan pada aturan yang berlaku, mengutamakan kepentingan bersama. Berarti langkah-langkahnya tadi yang Ibu sampaikan itu adalah berpikir tentang dampak apa yang akan terjadi, baik itu positif maupun negatif. Setelah itu kembali lagi pendapatnya dengan warga sekolah sehingga nanti bisa Ibu mengambil kesimpulan. Selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang untuk kasus-kasus yang selama ini saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan, jadi pada kasus-kasus dilema etika adalah mengidentifikasikan masalah, habis itu mengumpulkan informasi yang relevan, terus mencari solusi serta mempertimbangkan kembali sebelum saya membuat sebuah keputusan akhir. Luar biasa sekali ya Bu. Berarti setiap selama ini yang Ibu anggap efektif itu adalah Ibu mengidentifikasi dulu masalahnya seperti apa, kemudian Ibu mengumpulkan informasinya, baru Ibu nanti mempertimbangkan kebijakan untuk keputusan apa yang akan diambil. Seperti itu. Nah, selama ini ada tidak tantangan tersendiri bagi Ibu ketika Ibu akan mengambil sebuah keputusan? Secara aturan sudah ditentukan, namun ada pertimbangan dari sisi lain, yaitu melakukan dialog dengan pihak yang bermasalah dengan prinsip kekeluargaan agar dapat memunculkan solusi yang dapat diterima kedua belah pihak dengan cara memberikan bimbingan secara komprehensif dan yang tidak menimbulkan perselisihan. Berarti tantangan dalam pengambilan keputusan dilema etika ini sebenarnya ada, tapi kembali lagi Ibu gunakan tadi langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk mengambil sebuah kebijakan seperti itu. Kemudian dalam Ibu mengambil sebuah keputusan itu, apakah Ibu perlu jadwal tertentu? Apakah Ibu menyelesaikan atau mengambil keputusan itu langsung pada saat itu atau bagaimana? Untuk penyelesaian didasarkan pada kompleksitas masalah. Jadi kalau dia dianggap agak ruwet ya, jadi harus ada jadwalnya. Siapa saja yang terlibat, beliau tidak memilih prosedur khusus atau akan tetapi beliau lebih mengedepankan kolaborasi. Jadi kita mengedepankan kolaborasi. Berarti Ibu selama ini untuk terkait dengan jadwal pengambilan keputusan, Ibu lihat dari kompleksitas masalah. Kalau masalah itu terlihat kompleks, ya harus dijadwalkan seperti ini. Kemudian Ibu juga tadi sampaikan dalam pengambilan itu siapa yang harus dilibatkan kalau masalahnya kompleks itu. Baik Ibu. Nah tadi kan kita sudah berbicara tentang tantangan Ibu. Sekarang adakah faktor yang selama ini mempermudah atau seseorang yang mempermudah Ibu dalam mengambil suatu keputusan dalam kasus-kasus dilema etika itu? Sebagai pimpinan di Dekan Pembinaan Pasar di sini, dalam pengambilan keputusan apapun itu harus yang berdasarkan kesepakatan bersama, baik antara guru dengan warga sekolah yang lain yang dihasilkan dari sebuah musyawarah. Selain itu juga menjalin komunikasi yang baik juga sangat menentukan capaian lambat penyelesaian masalah yang ada. Kita kerjasama dan membuat suatu keputusan berdasarkan kesepakatan bersama.
Ini berarti hal yang mempermudah ibu itu sekali lagi adalah bersinergi dan berkomunikasi dengan semua stakeholder sekolah itu, keluarga sekolah, karena tadi ibu juga sampaikan bahwa keputusan yang ibu ambil itu harus berdasarkan kesepakatan bersama seperti itu. Nih, baik Ibu, terima kasih dari semua hal yang Ibu sampaikan tadi. Banyak sekali pembelajaran yang dapat saya petik, Ibu dapat saya ambil. Suatu saat nanti ketika saya dihadapkan dalam pengambilan keputusan, langkah-langkah tadi, prosedur-prosedur yang disampaikan tadi, bisa saya gunakan juga dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan dilema etika seperti itu. Bu. Terima kasih sekali Bu atas waktunya sudah bersedia saya wawancara. Selamat pagi Bu.